Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Erika Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Sistem Informasi, Akses Informasi, Sumber Daya, Fasilitas Kesehatan dalam Pelayanan Rujukan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Di era jaminan kesehatan nasional atau JKN, pelayanan kesehatan rujukan per orang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012. Layanan tingkat primer seperti puskesmas, dokter, praktek keluarga, klinik menjadi tempat pertama kali pasien kontak dengan tenaga kesehatan. Berbagai pendekatan dilakukan untuk memaksimalkan peran pelayanan primer sebagai penapis pelayanan rujukan, antara lain mendeskripsikan kembali kompetensi dokter layanan primer, membatasi klaim rumah sakit dengan diagnosis yang seharusnya kompetensi layanan primer, dan pengembangan regionalisasi pelayanan rujukan di daerah dan program rujukan balik pasien dengan penyakit kronis. Pelayanan rujukan belum berjalan dengan bagus. Pasien masih cenderung untuk langsung mencari pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sekunder, dan bahkan ketersediaan informasi sumber daya fasilitas kesehatan diduga dapat meningkatkan kualitas pelayanan rujukan. Rujukan elektif kasus-kasus penyakit kronis dapat dilakukan di fasilitas yang tepat. Informasi ketersediaan tempat tidur memudahkan dokter layanan primer untuk merujuk pasien serta memungkinkan distribusi beban pelayanan kesehatan. Hal ini juga didukung dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang telah menggunakan sistem informasi. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang aksesibilitas pelayanan kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan yang disediakan oleh sistem pelayanan kesehatan dalam konteks ketersediaan dan penanggungan serta aktual. Ketersediaan menjelaskan tentang pelayanan yang tersedia dan dapat diberikan kepada masyarakat. Sedangkan penggunaan secara aktual menjelaskan tentang kenyataan pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya. Akses terhadap pelayanan kesehatan kemudian dikaitkan dengan konsep equality atau keadilan. Konsep keadilan dalam pelayanan kesehatan dapat didefinisikan menghilangkan perbedaan pelayanan kesehatan. Equality berarti semua masyarakat mendapatkan persamaan dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan untuk kebutuhan yang sama. Dan saya akan lanjut tentang sistem rujukan, di mana sistem rujukan dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata. Kesehatan tingkat rujukan. Pelayanan kesehatan primer bertindak sebagai gatekeeper, di mana terjadi kontak pertama secara perorangan atau masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik, baik horizontal maupun vertikal, maupun secara struktural dan fungsional terhadap atau permasalahan penyakit atau permasalahan kesehatan. Sistem rujukan dapat berjalan dengan baik apabila faktor lain, seperti pemerintah, teknologi, dan transportasi berjalan dengan baik. Untuk mendukung keberhasilan sistem rujukan, diperlukan sistem rujukan dan sistem kesehatan yang baik. Jumlah fasilitas rujukan yang cukup, kolaborasi pelayanan kesehatan antara tingkat sistem komunikasi dan transportasi, dan biaya layanan yang terjangkau. Lanjut saja, saya akan menjelaskan tentang sistem penanggungan gawat darurat terpadu. Sistem penanggulangan gawat
darurat terpadu atau SPGDT adalah suatu sistem unit untuk menangani keadaan darurat, baik keadaan darurat sehari-hari maupun keadaan darurat bencana alam. SPGDT sebagai suatu koordinasi dari berbagai unit kerja, tidak hanya melibatkan dinas kesehatan dan rumah sakit, dan dapat juga melibatkan pihak lain seperti BPBD atau BNPD atau Badan Penanggungan Bencana Daerah atau Nasional. Dan dengan adanya SPGDT ini, sistem rujukan juga diharapkan menjadi lebih baik seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, inilah paparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak, selamat sore ya teman. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Erika. Yang pertama, yaitu model sistem informasi integrasi. Sistem model integrasi ini, komunikasi pelayanan kesehatan pasien merupakan kunci penting pada sistem rujukan, seperti rujukan dan feedback ataupun follow up pasien, gitu Pak. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antar pasien dan antar fasilitas kesehatan. Kenapa saya bilang teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antar fasilitas kesehatan? Yang pertama, di sini dibutuhkan komunikasi antar seperti perawat kepada si pemberi obat, gitu. Seperti perawat memberitahukan kepada si pemberi obat, ini ya obat-obatnya, ini ya resepnya, seperti itu Pak. Lalu seperti antar dokter dengan dokter menanyakan kondisi si pasien, lalu ada perawat dengan perawat, seperti pergantian shift, bahkan antar perawat dengan dokter, penulisan coding, si penulis coding kepada perekam medisnya sendiri, gitu Pak. Lanjut, yaitu kita masuk ke pembahasan. A. Kebutuhan informasi integrasi. Terdapat 5 bagian dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan rujukan. Yang pertama ada lokasi dan regional fasilitas rujukan sesuai peraturan gubernur nomor 56 tahun 2012. 2. Informasi sumber daya fasilitas rujukan yang terdiri dari profil dan lokasi fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, informasi jadwal rawat jalan dan spesialis dan subspesialis, informasi layanan dan penunjang medis lainnya. 3. Informasi sumber daya fasilitas kesehatan yang valid dan tersedia secara real time. 4. Informasi sumber daya fasilitas kesehatan dapat diakses khususnya bagi tenaga kesehatan dan melakukan rujukan apabila itu dibutuhkan, gitu Pak. Seperti kan di sini sebutkannya informasi sumber daya fasilitas kesehatan dapat diakses khususnya bagi tenaga kesehatan yang melakukan rujukan. Lalu ada dashboard atau pelaporan terkait dengan ketercukupan sumber daya fasilitas kesehatan. Lanjut. B. Potensi integrasi dan sistem informasi. Banyak faktor yang mendukung keberhasilan sistem rujukan, seperti jumlah fasilitas kesehatan yang mencukupi, kolaborasi pelayanan kesehatan baik yang sama maupun yang berbeda level. Itu seperti kolaborasi pelayanan kesehatan baik yang sama maupun yang berbeda level. Itu maksudnya seperti kita sekarang berada di rumah sakit tipe C, sedangkan kita membutuhkan fasilitas pelayanan yang lebih prima lagi. Bahkan kita harus melakukan rujukan. Nah, rujukan yang kita lakukan itu, kita melakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi seperti tipe B atau tipe A. Itu. Tapi saya singgung sedikit, kalau kita melakukan rujukan, kalau dari tipe C kita harus ke tipe B dulu. Setelah dari tipe B baru kita boleh ke tipe A. Seperti itu, Pak. Lanjut, teknik informasi, sistem komunikasi dan transportasi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Salah satu kebutuhan informasi pendukung yaitu adalah SPGT, adalah ketersediaan sumber daya fasilitas kesehatan secara real time pada pelayanan gawat darurat. Seperti itu Pak. Mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan
lagi oleh Laila Wahyuni dan Nurani Patricia Jendrata. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu prototipe sistem informasi terintegrasi. Untuk memfasilitasi integrasi data sumber daya fasilitas kesehatan dan memberikan layanan informasi yang sesuai, perlu dikembangkan sistem informasi terintegrasi atau di beberapa tempat disebut SIM SPGDT atau Sistem Informasi Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Prototipe dikembangkan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilakukan, di mana desain arsitekturnya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Rancangan tabel, desain tampilan, dan fungsi layanan informasi juga disesuaikan dengan potensial pengguna. Yang pertama, sistem requirement. Secara umum, sistem informasi terintegrasi merupakan portal layanan yang menerima informasi dan dari fasilitas kesehatan untuk diintegrasikan atau bisa disebut dengan data polling dan memberikan layanan informasi kepada penggunanya. Beberapa fungsi dalam portal sistem terintegrasi, yaitu yang pertama, menyimpan dan menyediakan informasi profil fasilitas kesehatan. Yang kedua, integrasi informasi ketersediaan tempat tidur secara real time dan menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur secara online. Kemudian yang ketiga, menyimpan dan menampilkan informasi jadwal praktek dokter dan dokter spesialis di fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir, menyimpan dan menyediakan informasi fasilitas penunjang. Sedangkan pengguna sistem informasi terintegrasi dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, administrator sistem untuk mengolah standar data dalam rangka memastikan penggunaan standar dalam sistem informasi terintegrasi. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan semua level seperti puskesmas, klinik, dokter keluarga, dan rumah sakit. Tenaga kesehatan berperan untuk mengupdate informasi sumber daya fasilitas kesehatan yang dimiliki seperti ketersediaan tempat tidur, jadwal praktek dokter, dan fasilitas penunjang yang dimiliki. Tenaga kesehatan juga dapat mengakses informasi sumber daya kesehatan melalui modul pencarian yang disediakan. Beberapa fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasi elektronik dapat memfasilitasikan fasilitas web service, sistem informasi terintegrasi, untuk mengambil informasi sumber daya fasilitas kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, call center SPGDT atau PSC atau disebut juga sebagai public service center dan call center BPJS untuk mencari ruang perawatan yang tersedia dalam penanganan kasus kegawat daruratan atau kebutuhan pelayanan rujukan. Pada kasus gawat darurat medis seperti kecelakaan lalu lintas, petugas call center SPGDT akan menerima panggilan dan melakukan triase atau penilaian medis terhadap korban melalui penelpon. Selain mengkoordinasi pengiriman ambulans, petugas call center juga akan mengidentifikasi ketersediaan sumber daya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Petugas call center dapat mengakses sistem informasi terintegrasi sehingga dapat menentukan fasilitas yang tepat bagi penanganan kegawat daruratan medis. Kemudian yang keempat, masyarakat umum, terutama informasi terkait regionalisasi fasilitas kesehatan, data agregat ketersediaan tempat tidur, jadwal praktek dokter spesialis dan dokter layanan primer, aksesibilitas bagi masyarakat umum memudahkan dalam merencanakan pelayanan kesehatan yang diinginkan. Namun, tidak semua informasi dapat diakses oleh masyarakat umum karena berkaitan dengan wewenang dan validitas informasi. Yang kedua, desain arsitektur sistem terintegrasi. Integrasi antar sistem diutamakan untuk mengakomodasi informasi ketersediaan tempat tidur, khususnya dari rumah sakit yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan informasi ketersediaan tempat tidur sangat dinamis. Informasi tempat tidur paling dibutuhkan untuk pelayanan rujukan dan kegawat daruratan medis.
Secara regulasi direkomendasikan bagi semua fasilitas kesehatan yang memiliki rawat inap dan beberapa fasilitas kesehatan telah memiliki sistem informasi manajemen tempat tidur. Hasil responnya seperti REST mengeluarkan data berupa XML atau Extensible Markup Language yang merupakan kelanjutan dari HTML, atau bisa juga berupa JSON atau JavaScript Object Notation yang merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan mudah diterjemahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi antar sistem informasi. Nah, integrasi antar sistem informasi ini terdiri dari dua kelompok layanan yang dibuat untuk pengintegrasian sebuah sistem. Nah, kelompok tersebut terdiri dari service update data dan service request data. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu apa sih pengertian dari dua kelompok layanan tersebut. Nah, yang pertama yaitu service update data. Nah, service update data ini yaitu diatur setiap 2 jam untuk mengirimkan data atau mengambil data ketersediaan tempat tidur dari rumah sakit tersebut. Nah, otomatis rumah sakit juga harus memiliki sistem manajemen tempat tidur yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk adanya variasi sistem informasi rumah sakit perlu mengharuskan kita dalam penggunaan mekanisme integrasi dengan beberapa pendekatan. Nah, beberapa pendekatan tersebut yaitu satu, SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis web mengirimkan data langsung ke server, di mana server ini yaitu yang bertugas untuk memproses permintaan atau melayani permintaan dari program lain seperti bertukar informasi, berbagi data, dan lain-lain. Nah, dengan standar format yang ditentukan seperti standar format XML dan JSON. Nah, untuk menambahkan atau untuk mengirimkan sebuah data, rumah sakit juga perlu melakukan mapping terhadap standar data dan menambahkan fasilitas web service untuk mengirimkan data dalam format JSON ataupun XML. Nah, yang kedua yaitu ada beberapa rumah sakit tergabung dalam sebuah asosiasi rumah sakit swasta yang sudah memiliki fasilitas sistem manajemen tempat tidur bersama, di mana sistem ini berbasis web yang kemudian ditambahkan fungsi untuk mengirimkan data tersebut atau data ketersediaan tempat tidur ke dalam suatu server. Nah, yang ketiga yaitu SIMRS yang berbasis desktop atau stand-alone mengirimkan data ke middleware, di mana middleware ini yaitu perangkat lunak yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah aplikasi. Nah, middleware ini diatur untuk mengirimkan data secara reguler ke server yang sudah diatur berdasarkan standar dan format yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dan yang terakhir itu SIMRS menyediakan web service dengan format data yang telah disepakati sebelumnya. Nah, server secara reguler mengambil data ke SIMRS melalui fasilitas web service yang telah disediakan oleh rumah sakit, di mana web service ini merupakan sebuah mekanisme atau metode komunikasi antar beberapa perangkat melalui jaringan untuk saling bertukar suatu informasi. Yang kedua yaitu service request data. Nah, service request data itu juga difasilitasi dengan pendekatan web service. Nah, fasilitas kesehatan yang sudah memiliki sistem informasi dapat memanfaatkan layanan web service ini untuk mendapatkan informasi ketersediaan tempat tidur di suatu rumah sakit. Tetapi pada umumnya sistem informasi yang ada di fasilitas kesehatan juga perlu menambahkan fungsi untuk memanfaatkan layanan web service ini yang sudah diberikan. Yang terakhir yaitu fungsi layanan informasi. Nah, fungsi layanan informasi pada sistem informasi terintegrasi khususnya pada ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yaitu
Fungsinya adalah satu, sebagai layanan pencarian fasilitas kesehatan yang mengkombinasikan sumber daya fasilitas kesehatan tertentu, sehingga output atau keluaran hasil dari pencarian dalam bentuk daftar dan lokasi fasilitas kesehatan dapat ditampilkan. Nah, yang kedua yaitu layanan pencarian fasilitas kesehatan berdasarkan wilayah dan ketersediaan fasilitas penunjang juga dapat ditampilkan dalam bentuk daftar dan lokasi rumah sakit berdasarkan titik koordinat. Sedangkan fungsi utama yang paling penting dalam layanan informasi ini adalah layanan pencarian tempat tidur sesuai dengan kelas perawatan atau ruang di mana pasien dirawat. Kedua yaitu spesialisasi dan ketersediaannya tempat tidur tersebut. Jadi melalui informasi tersebut juga tenaga kesehatan akan terbantu di dalam menangani pasien, khususnya itu pasien rujukan, melalui adanya kepastian perawatan di fasilitas kesehatan yang tepat. Dari materi yang sudah kami jelaskan, jadi di sini kami mengambil sebuah kesimpulan di mana teknologi informasi dan komunikasi itu dapat memfasilitasi komunikasi data antar sistem informasi yang berbeda, di mana sistem informasi terintegrasi dapat dikembangkan sebagai alat untuk membantu dalam pelayanan rujukan, bahkan untuk mendukung pelayanan gawat darurat medis. Nah, faktor-faktor pendorong juga perlu adanya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi bagi tenaga kesehatan, di mana perannya yaitu untuk memberikan layanan informasi sumber daya fasilitas kesehatan, terutama dalam hal ketersediaan tempat tidur. Jadi dengan adanya sistem informasi elektronik memberikan peluang untuk integrasi antar sistem menggunakan pendekatan web service. Jadi dengan adanya sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan pendekatan web service dapat memaksimalkan peran teknologi informasi serta komunikasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelayanan medis, khususnya pada pelayanan rujukan. Jadi harus juga sesuai dengan standar operasional prosedur dengan mengakomodasikan prinsip-prinsip interoperabilitas. Jadi sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam suatu pelayanan kesehatan dapat teratasi dengan adanya suatu manajemen sistem informasi yang sudah terintegrasi. Nah, demikian saja penjelasan kami mengenai aksesibilitas dan integrasi sistem informasi pelayanan rujukan. Kami ucapkan terima kasih.